Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 5 armada bus Trans Semarang dinyatakan tak layak jalan dalam inspeksi keselamatan di Terminal Gunung Pati. Ratusan kambing di Banyumas ikut ramaikan kemeriahan kemerdekaan dengan ikut kontes ternak bermutu tinggi. Omset naik 100%, bulan Agustus jadi bulan berkah bagi penjual piala dan trofi di kota Semarang. Warga Kecamatan Lumbir, Banyumas memiliki cara tersendiri untuk memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia. Mereka menggelar kontes kambing di lapangan Desa Lumbir. Banyak peternak yang antusias mengikuti kontes ini karena jika menang, harga jual kambing mereka bisa meningkat. Ratusan kambing ini digiring ke lapangan Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Banyumas untuk mengikuti kontes. Sebelum kontes dimulai, kambing unggulan ini diberi makan terlebih dahulu. Ada beberapa jenis kambing yang diikutsertakan dalam lomba. Ada jenis Jawa Randu, Sanen, hingga Etawa. Kambing yang ikut kontes akan diperiksa oleh panitia, dinilai kesehatannya, berat badan, dan kelincahannya. Dari total ratusan kambing yang diikutsertakan, panitia akan memilih 15 ekor kambing yang berhak menjadi juara dan masuk nominasi penilaian Dewan Juri. Para peternak kambing antusias mengikuti kontes karena jika kambing ternaknya menang, harga jual kambing bisa lebih mahal dari biasanya. Untuk mengikuti kontes ini perlu persiapan khusus agar kambing dalam kondisi prima. Kemarin sebelum kita datang ke lokasi, ya kita mandikan dulu kambing-kambing itu dengan sampo-sampo khusus lah, dengan perawatan khusus itu saja. Selain menyemarakan HUT RI, kontes kambing digelar sebagai ajang memperkenalkan Kecamatan Lumbir sebagai wilayah peternak kambing. Di samping untuk peringatan HUT RI ke-79, kami juga ini sebagai salah satu rencana kami untuk branding di mana Kecamatan Lumbir menjadi sentra peternakan kambing yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Festival kambing diikuti oleh peserta dari 10 desa di Kecamatan Lumbir. Rencananya kontes ini akan digelar setiap tahun untuk meningkatkan mutu ternak. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Pasukan pemadam kebakaran di Banyumas juga turut merayakan bulan kemerdekaan. Mereka menggelar lomba adu kuat dan cepat menarik kendaraan damkar yang membawa 5.000 liter air. Perlombaan itu pun berjalan seru. Aksi damkar ini bukan sedang menarik kendaraan yang mogok, namun mereka sedang berlomba adu kekuatan dan kecepatan menarik mobil damkar. Ya, inilah lomba 17-an yang digelar di halaman kantor Satpol PP Banyumas. Puluhan damkar dan Satpol PP dibagi dalam beberapa regu saling beradu fisik untuk jadi yang tercepat menarik mobil damkar yang menampung 5.000 liter air. Tak hanya sekedar menarik, mereka juga mengenakan kostum khusus untuk membedakan regu satu dengan yang lain. Hal ini juga untuk menambah penilaian lomba. Mengingat bobot kendaraan yang berat, harus ada satu orang yang berjaga sehingga peserta yang selesai menarik kendaraannya tidak terus melaju dan dapat langsung dihentikan. Menarik truk damkar dengan bobot 5.000 liter air. Jadi tadi teman-teman tak kompakan. Pokoknya angkatan pertama harus ditarik bareng dan setelah itu harus lari. Kalau nggak lari nggak mungkin kita akan menang karena sangat tipis, hanya berapa detik dengan lawan yang lain. Itu dalam kondisi mesin mati ya Pak ya? Mesin dihidupkan. Karena tadi di pas pertama awal itu yang ada yang jatuh. Nah kalau tidak hidupkan kan nggak bisa direm, itu bahaya. Jadi tadi pas uji coba tetap harus kita hidupkan biar ada direm bisa. Setiap regu yang beranggotakan 10 hingga 11 orang ini diberi tantangan menarik kendaraan damkar sejauh 30 meter dalam durasi secepat mungkin. Tak melihat pria atau wanita, mereka antusias mengikuti perlombaan. Memang kalau berbicara soal anggota damkar, sepertinya semua bisa mereka kerjakan.
Selain memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, lomba ini juga sebagai bagian dari latihan fisik dan meningkatkan kekompakan anggota. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Sementara di Boyolali, perayaan kemerdekaan digelar dengan cek kesehatan gratis. Agar semakin meriah, para petugas kesehatan dari Puskesmas mengenakan atribut bernuansa merah putih. Selain itu ada puluhan stand UMKM yang ikut meramaikan. Warga di Kecamatan Teras Boyolali ini bisa dikatakan beruntung. Meski harus mengantre, mereka dapat kesempatan untuk cek kesehatan gratis di Puskesmas. Kegiatan ini semakin meriah saat para petugas Puskesmas mengenakan atribut dan pernak-pernik bernuansa merah putih dan Nusantara. Mereka sengaja memanfaatkan momen Agustusan ini untuk menggelar pelayanan kesehatan gratis. Dengan menggunakan kostum-kostum atau atribut-atribut kemerdekaan, atribut merah putih untuk menarik perhatian warga masyarakat agar bisa melakukan pemeriksaan kesehatan ke stand kami. Cek pemeriksaan gratis pada pagi hari ini ada tensi dan gula darah. Dalam waktu 1 jam, sudah ada ratusan warga yang mendaftarkan diri. Mereka senang karena cek kesehatan gratis ini membantu mereka. Ditambah lagi nuansa merah putih yang membuat warga semakin semangat meski harus menunggu giliran untuk dicek kesehatannya. Sekali dan meningkatkan semangat juang kita. Soalnya kita hanya bisa ini, tidak bisa berperang atau kemana-mana, tapi hanya menyemarakan peringatan 17 Agustus ini. Membantu masyarakat sekali, yaitu kaitannya dengan kesehatan itu sudah terbantu, apalagi ada gratisan. Tapi udah sering cek kesehatan kayak gini? Iya, saya rutin Pak, tiap bulan. Soalnya saya riwayat DM juga. Cek kesehatan gratis yang disediakan mulai dari gula darah, kolesterol, asam urat, tensi darah, dan golongan darah. Selain itu, ada pun puluhan stand UMKM berbagai produk. Kurang lebih ada 14 desa yang terlibat dalam kegiatan ini. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Bulan Agustus menjadi bulan yang penuh berkah untuk penjual piala dan trofi di Kota Semarang. Omset mereka meningkat 100% karena banyaknya orderan. Banyak lomba pasti ada piala. Begitulah kira-kira momentum setiap tahun menjelang kemerdekaan HUT RI. Pada bulan Agustus biasanya banyak warga yang mengandalkan lomba sehingga pesanan piala dan trofi untuk hadiahnya juga meningkat. Salah satunya yang mendapat keuntungan dari momentum tersebut yaitu penjual piala dan trofi di kawasan Kauman Kota Semarang. Sejak awal bulan Agustus, pesanan piala di toko ini meningkat hingga 100%. Jumlah pesanan yang banyak membuat perajin kewalahan memproduksi piala. Kalau peningkatan pasti piala di Agustus lebih ramai. Signifikan banget sih perbedaannya. Paling kalau bulan biasa tuh bisa laku 500, kalau Agustus bisa mungkin nyampe ribuan mungkin. Untuk harga satu piala yang ditawarkan cukup bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp500.000, tergantung ukuran dan bahan baku yang digunakan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Menyambut Hari Pramuka, ratusan anggota Pramuka sekecamatan Juwanapati menggelar pawai obor. Mereka membawa tunas kelapa dan obor keliling desa sejauh 1 kilometer. Inilah rangkaian dari pawai obor dalam menyambut Hari Pramuka. Mulai dari penyalaan obor hingga penyerahan kendi dan tunas kelapa. 150 anggota pramuka sekecamatan Juwanapati mengikuti pawai obor di pusat desa Ngegeneng Mulyo. Mereka berjalan mulai dari Punden Mbah Ombong, lalu ke balai desa dan selesai di lapangan desa dengan jarak tempuh 1 kilometer. Jalan obor ini melambangkan semangat pramuka yang terus menyala dan menerangi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Pada obor ini dimulai dengan dari Punden Mbah Ombong, kemudian perjalanan sekitar 1 km atau lebih,
kemudian lewat desa, lewat lingkungan di balai desa, dan sampai ke tempat perlindungan cuci. Untuk mengobarkan semangat generasi muda, terus maju, belajar, dan lebih baik ke depannya. Usai pawai obor, ratusan anggota pramuka mengucapkan janji dan renungan suci. Nantinya kegiatan ini ditutup dengan upacara bendera peringatan hari ulang tahun ke-63 pramuka. Arif Nur melaporkan dari Pati. Jika biasanya bebek bumbu hitam khas Madura memiliki cita rasa pedas, di Boyolali bebek bumbu hitam justru dibuat dengan rasa gurih dan manis. Daging bebek yang lembut dijamin bisa menambah selera makan Anda. Melihat tampilan bebek ini membuat perut keroncongan. Lihat aja tuh bumbunya. Sepintas bumbu bebek goreng ini mirip dengan bebek Madura yang memiliki cita rasa pedas. Namun ternyata bebek goreng bumbu hitam memiliki rasa gurih dan manis. Rasa gurih dan manis ternyata cocok dengan lidah warga Boyolali. Apalagi ditambah daging bebeknya yang empuk, membuat selera makan bertambah. Makin lahap deh makannya. Ini cenderung gurih sama manis, jadi pas banget di lidah saya. Dan juga baru kali ini saya menikmati bebek dengan cita rasa yang sangat tinggi dan saya suka sekali. Lembut, bebeknya sekali kita belah langsung beropol sama tulangnya, lembut banget. Menu andalan di warung makan ini adalah bebek bumbu hitam dan bebek sambal matah. Untuk membuatnya, daging bebek terlebih dahulu diungkep dengan bumbu rempah-rempah selama 3 jam agar daging bebek empuk dan lunak. Bumbu hitam sendiri dibuat dari parutan kelapa yang dicampur dengan resep bahan baku lain dan dimasak selama 3 jam hingga warnanya kehitaman. Selain bebek bumbu hitam, bebek sambal matah juga laris dipesan pelanggan. Cuma sambal matahnya sambal matah asli yang resep dari Bali itu saya bawa ke sini. Kebetulan kalau sambal matah Bali itu kan nggak ada gulanya. Di sini saya kasih sedikit gula, jadinya orang-orang sini, orang-orang sekitar sini itu suka sekali sama sambal matah itu, Mas, gitu. Soalnya rasanya itu pas sama selera orang sini. Satu porsi bebek bumbu hitam dan sambal matah dibanderol seharga Rp25.000 per porsi lengkap dengan nasi panas. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Dan informasi kuliner tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.